Satu lagi web series yang akan kita review kali ini dan merupakan series yang diproduksi oleh Falcon Pictures yang tayang melalui layanan streaming Prime Video. Drama bertema heist yang cukup menarik perhatian yang berjudul Rencana Besar. Kasus baru, penggelapan dana Makarim 17M. Rencana Besar adalah sebuah web series yang dirilis pada tahun ini, tahun 2023, dan baru saja tayang di Prime Video, di mana series ini merupakan adaptasi dari novel yang berjudul sama, Rencana Besar, karya Sugaida. Dan yang menjadi sutradara untuk series ini adalah Daniel Rifki, serta diperankan oleh Dwi Sasono, Adipati Dolken, Prisya Nasution, Hanggini, sampai Ciko Kurniawan. Sekilas, proyek ini sebenarnya terlihat menjanjikan dan menarik karena memiliki ensemble cast dengan nama-nama besar dan penuh bakat. Cerita tentang pemecahan kasus hilangnya uang dari Universal Bank of Indonesia yang bernilai 17 miliar rupiah, dan Makarim yang merupakan petugas polisi yang diperankan oleh Dwi Sasono yang ditunjuk untuk menangani kasus ini. Tanpa perlu menjelaskan lebih jauh apa yang terjadi di dalamnya agar tidak terlalu banyak spoiler, series ini menyajikan tema yang jarang diangkat oleh sinias Indonesia, yaitu bertema heist atau kasus keuangan yang rumit yang mungkin akan mengingatkan banyak orang dengan serial Money Heist, atau setidaknya memiliki elemen yang mendekati ke arah serial terkenal tersebut. Seperti yang kita tahu, Money Heist atau La Casa de Papel sangat populer karena ceritanya yang penuh dengan intrik, karakternya yang kuat, dan plotnya yang sangat rumit. Dan Rencana Besar memiliki semua hal tersebut, dan yang lebih mengejutkan, berhasil dieksekusi dengan baik, jauh dari kesan ketika kita menonton sebuah sinetron. Untuk kalian yang doyan atau sering nontonin series atau film yang bertema heist seperti ini, pasti tidak akan asing dengan scoring yang digunakan dalam Rencana Besar ini. Yang jelas, musik atau scoring musikal itu memang merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan atmosfer dan menambah dramatisasi dalam sebuah karya. Dan dalam Rencana Besar, scoring musikalnya berhasil membangun ketegangan, menjelaskan situasi, dan mempengaruhi emosi para penonton. Bahkan ada beberapa scoring yang digunakan memang cenderung mengarah kepada elemen dramatisasi dan kecanggihan serta ketegangan yang khas yang sedang dibangun dalam adegan per adegan dari series tersebut. Dan hal inilah yang berhasil meningkatkan pengalaman menonton kita dan memperdalam emosi kita sebagai audiens, serta tentu saja menjadi elemen pembeda di antara karya-karya yang lainnya. Seperti yang kita tahu, pengenalan karakter yang kuat dan pengembangan cerita yang baik ini merupakan sebuah unsur penting dalam serial televisi atau web series. Dan Rencana Besar ini diawali dengan episode yang menjelaskan duduk perkaranya, pengenalan karakternya, dan ini bisa menjadi pendekatan yang sangat efektif untuk membangun landasan cerita yang kuat dan menghubungkan penonton dengan serial tersebut. Itulah sebabnya kenapa episode pertama memegang peranan yang sangat penting untuk para audiens apakah akan melanjutkan series tersebut di episode selanjutnya atau tidak. Jika episode pertamanya saja tidak begitu menarik, maka audiens akan meninggalkan series tersebut. Namun, dalam Rencana Besar ini, episode pertamanya sudah memiliki daya tarik tersendiri. Pengenalan karakter yang mendalam, yang mencakup lapisan emosional dan motivasi mereka, seringkali membuat penonton lebih terlibat ke dalam cerita. Dan ini juga yang memungkinkan kita untuk lebih memahami tindakan atau keputusan karakter tersebut pada saat cerita terus berlanjut, yang meningkatkan kompleksitas dan daya tarik dari series ini. Pengembangan cerita yang luas dan kompleks serta world building yang kuat, ini merupakan elemen yang seringkali membuat sebuah produk serial menjadi semakin menarik, dan hal tersebut juga bisa kita temukan dalam Rencana Besar yang menyentuh berbagai aspek seperti misalnya kasus internal di bank, karakter-karakter utamanya, sampai kepada ranah politik. Dan Rencana Besar ini berhasil menyajikan lapisan-lapisan yang dalam sisi naratifnya. Pendalaman karakter dan pengembangan plot yang bervariasi dari episode ke episode sangat berhasil memberikan dinamika yang sangat kuat, dan inilah yang menjadi daya tarik untuk para penonton atau audiens karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang dunia yang diceritakan dalam serial tersebut dan bagaimana semua elemen ini akan saling terhubung satu sama lain. Dan Rencana Besar ternyata mampu menyajikan pengembangan cerita yang kaya dan menyentuh dari berbagai aspek-aspek yang berbeda, termasuk elemen politik. Dan itulah yang bisa menjadi keunggulan yang membuat serial tersebut semakin menarik, dan menurut saya bahkan berhasil mendekati level dari genre serupa yang diproduksi oleh luar negeri. Serial ini terdiri dari 6 episode dengan durasi ketika dirata-ratakan sekitar 35 menit per episode, dan kesannya yang kita dapat adalah setiap episodenya itu padat banget. Bahkan tidak ada ruang untuk kita bisa menebak teka-teki siapa sosok dan mastermind dari kasus pembobolan uang dari Universal Bank Indonesia tersebut. Tapi keunikannya sebenarnya adalah kita bisa menerka siapa saja yang menjadi mastermind, dan kita diajak untuk ikut terlibat dalam menuduh siapapun dalam serial ini. Dan inilah salah satu elemen yang seringkali menjadikan para penonton akan terus tertarik untuk menonton berulang kali serial tersebut karena menjadi bagian dari cerita yang dibangun secara interaktif dan aktif. Dan kita
kita diberikan ruang untuk berpikir dan merenungkan setiap informasi yang diberikan di setiap episodenya. Meskipun lagi-lagi karena terlalu padat, ruangan tersebut terlalu sempit untuk kita para audiens. Dan implikasi dari kebebasan kepada kita untuk menuduh siapapun yang terlibat dalam kasus pencurian dalam serial tersebut akan menciptakan diskusi yang lebih lanjut dan teori-teori yang berbeda di antara para penonton pada saat mereka telah menonton serialnya. Dan ini tentu saja akan meningkatkan engagement dari serial tersebut. Tema yang diangkat dalam serial Rencana Besar ini seperti misalnya korupsi, ketimpangan sosial, ketidakmerataan gaji, dan peran media dalam mengungkap kebenaran merupakan isu sosial yang sangat relevan yang bisa memunculkan diskusi yang jauh lebih mendalam, dan itu dimasukkan ke dalam serial ini. Ada banyak sekali sebenarnya serial TV atau film yang menggunakan narasi yang serupa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan sosial yang mencerminkan isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat. Dan dalam banyak kasus, karya seni seperti film dan serial TV inilah yang menjadi cermin bagi masalah ini, yang mengingatkan para penonton tentang isu-isu yang perlu diperhatikan. Bahkan secara tidak langsung mereka juga bisa memotivasi para penonton untuk berpikir lebih kritis tentang isu-isu tersebut dan merangsang perdebatan dan perubahan di masyarakat. Dan Rencana Besar berhasil menyajikan tema-tema sosial ini dengan baik, yang merangsang pemikiran kritis kita sehingga bisa menjadi tambahan yang sangat signifikan pada bagian naratif dan makna dari serial tersebut. Sebenarnya ada juga beberapa penilaian yang terkait dengan visual seperti color grading yang disajikan ke dalam serial ini, tapi sebenarnya itu merupakan sebuah hal yang subjektif dan bervariasi dari satu penonton ke penonton yang lainnya mengenai penilaiannya, di mana color grading sendiri sebenarnya merupakan salah satu elemen penting untuk menciptakan atmosfer dan mood dalam sebuah karya visual. Dan dalam series Rencana Besar, sepertinya rumah produksi Falcon Pictures ini memilih pendekatan visual yang kusam dan gelap untuk menciptakan nuansa yang sesuai dengan tema cerita yang kelam dan kritis terhadap pemerintah itu sendiri. Dan pilihan color grading yang digunakan untuk menggambarkan Jakarta sebagai kota yang kusam, kacau, dan berdebu itu bisa menjadi sebuah elemen desain produksi yang memang disengaja untuk dipilih untuk menekankan pesan yang ingin disampaikan dalam Rencana Besar ini. Dan malah sebenarnya mengingatkan saya dengan pendekatan yang digunakan dalam beberapa adaptasi film Batman, di mana penggunaan color grading yang gelap dan gritty menciptakan nuansa yang sesuai dengan kota Gotham sendiri yang korup dan gelap. Serta penting untuk diingat bahwa pilihan-pilihan visual seperti color grading adalah bagian dari naratif keseluruhan yang dapat digunakan untuk memperkuat pesan dan tema cerita. Dan juga terkadang karya seni visual seperti film ataupun series menggunakan elemen-elemen seperti warna dan pencahayaan untuk mengkomunikasikan lebih banyak daripada sekedar tampilan visual saja, tapi juga bisa menggambarkan suasana hati dan emosional dari karakter ataupun dari cerita itu sendiri. Dan menariknya, sutradara dari Rencana Besar sangat memikirkan hal tersebut. Untuk persoalan acting, saya rasa tidak perlu dikomentari ya, karena ensemble cast-nya sendiri sudah menggambarkan seperti apa kapasitas acting mereka dalam series ini. Dan memang dieksekusi dengan cukup baik dengan menggunakan skill yang mereka miliki, tentu saja berdasarkan nama-nama besar yang sudah mereka sandang. Nama-nama seperti Dwi Sasono, Prisya Nasution, bahkan sampai Chiko Kurniawan sudah tidak perlu lagi untuk dikomentari masalah aktingnya. Mungkin kalau ada yang bisa dikeluhkan hanya bagian durasinya saja sih, yang di setiap episodenya dirasa sangat singkat untuk sebuah cerita yang begitu kompleks dan rumit serta penuh dengan intrik. Jika saja durasi per episodenya mendapatkan tambahan sekitar 10 menitan dengan aspek naratif yang jauh lebih kompleks yang tentu saja bisa lebih dieksplorasi, sepertinya akan menyempurnakan serial Rencana Besar ini. Tapi rasanya tidak akan asik kalau kalian komentari tapi belum menonton seriesnya sendiri, yang sekarang sudah tayang di Prime Video. Silahkan ditonton terlebih dahulu, baru kita diskusikan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's Lampung Tisanot, my name is Eka. Stay safe and until next time.